Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Vision Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya ini adalah sebuah video impromptu yang mendadak aku feeling pengen buat. Kita akan cari tahu kali ini kira-kira kejutan apa atau harapan apa, mimpi apa yang akan jadi kenyataan dalam hidup kalian dalam waktu dekat. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kamu, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kamu, and it's okay. Gak apa-apa ya kalau kamu rasa gak cocok. Dan di depan mata kalian kali ini aku sudah menyediakan 3 buah opsi. 3 buah merchandise gelang kristal yang berbeda dari Vision Princess. Yang pertama itu ada yang ungu atau purple agate, yang kedua ada yang pink atau cherry quartz, dan yang ketiga ada yang kuning atau citron. Kamu bisa pilih salah satu atau bahkan lebih dari satu dari 3 opsi ini, manapun yang mungkin kamu rasa menarik buat kamu, atau kamu rasa memanggil, karena siapa tahu kalau kamu tertarik untuk pilih lebih dari satu, mungkin memang ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari satu opsi saja. Oke. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, 2, dan 3. Kali ini, rencananya, aku mau pakai satu tarot deck, satu oracle deck, dan astrology dice. Kita akan cari tahu kira-kira kejutan apa yang mungkin akan datang dan akan terjadi dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Tapi lagi-lagi aku juga perlu ingatkan kalau waktu itu sifatnya relatif. Yang pasti energi kamu gak akan bohong. Dan semoga apa yang bisa aku bantu channeling, apa yang bisa aku bantu sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Oke? Kalau kalian misal sudah memilih nih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Pakai dice dulu deh. Oke, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau purple agate. Kalau berisik, maaf. Karena kayaknya ini bisa berisik. But let's see. Oke, ini ada fourth house. Ada Gemini, ada Moon Gemini fourth house. Mungkin kalau di antara kalian ada yang entah kenapa aku rasa ada, kalau misalnya kamu ada yang niat pengen punya anak, atau kamu ada yang niat pengen punya keturunan, ada potensi kehamilan, ada potensi pregnancy di sini, ada potensi kehamilan di sini. Dan aku juga merasakan kalau misalnya, atau ini sesuatu hal tentang expansion. Mungkin ada yang pindah rumah, itu juga bisa. Atau bahkan kamu merenovasi rumah kamu, memperbaiki rumah kamu, atau ada additional new members. Kenapa aku bilang tadi ada potensi kehamilan? Mungkin kamu mengadopsi binatang piaraan baru, atau kamu pindah tempat tinggal, dan di tempat tinggal baru kamu tuh kamu berinteraksi dengan banyak orang-orang yang you feel at home with them. Kamu bisa ngerasa nyaman, kamu bisa ngerasa nyambung sama mereka. Mungkin kalau misalnya kamu ngekos ya, bisa jadi kamu dapat tetangga kos yang ternyata seru, ternyata asik, ternyata menarik. Atau kamu ketemu sama orang, kamu bertemu dengan teman baru atau kenalan baru, dan sama mereka, dengan mereka itu kamu bisa ngerasa kayak, oh I feel at home, I feel accepted. Aku merasa kayak aku diterima, aku merasa kayak aku dihargai. Aku merasa kayak aku bisa menjadi diriku sendiri dan ngomongin apa aja sama mereka. Aku merasa aku bisa, I can be weird, I can be myself with them. Dan ini juga ada sesuatu tentang friendship sih. Mungkin kalau di antara kalian ada yang mengharapkan bertemu dengan orang-orang atau bertemu dengan teman-teman yang akhirnya bisa buat kamu ngerasakan sefrekuensi, sevibrasi, nyambung.
Mungkin kalau kamu kemarin sempat ada yang berpisah dengan ada di Empress di sini, something about pregnancy. Banyak di antara kalian yang mungkin emang kamu udah ada niat atau udah ada rencana kehamilan, atau ini juga bisa ada kaitan dengan you creating some new business, you creating some new job, you entering some new era of your life. Kamu memasuki babak baru dalam hidup kamu, dimana bisa jadi ini ada kaitan dengan memang fertility atau kesuburan, atau ini ada kaitan dengan keberuntungan, abundance. Entah itu keberuntungan di tempat kerja, atau ini keberuntungan dalam kesempatan. Ada the sun, new beginning, awal baru. Ada Five of Cups dan Knight of Pentacles juga. Beware of overthinking atau overflowing emotions atau sesuatu hal yang bottom of the deck ada Ace of Wands. Iya, ini banyak yang entah hamil, atau kamu dapat kesempatan buat pindah tempat kerja, atau kamu dapat kesempatan buat akhirnya kamu menjalin relasi atau menjalin hubungan dengan orang-orang dan koneksi yang lebih sehat, atau kalau kalian misalnya entrepreneur, atau kamu punya bisnismu sendiri, kamu punya usahamu sendiri, atau kamu punya pekerjaan, kamu di pekerjaan dan karir kamu itu, pekerjaan yang kamu lakukan adalah pekerjaan yang satu, it requires you to interact, to connect with a lot of people, yang memungkinkan kamu buat banyak berinteraksi sama orang lain. Mungkin kamu dapat tawaran atau kamu dapat klien yang banyak dan seru, dan keberadaan klien-klien ini atau keberadaan kesempatan-kesempatan baru ini tuh memacu dan memicu kamu buat jadi lebih aktif, buat jadi lebih produktif, buat jadi lebih semangat, buat jadi bikin kamu ngerasa kayak, oh, my life is finally getting better at first, and also oh, hidupku akhirnya mengarah ke yang lebih baik nih. Oh, akhirnya aku nggak sendirian nih. Oh, akhirnya aku dikelilingi dengan orang-orang yang suportif sama aku nih. Oh, akhirnya aku ngerasa aku bisa aman nih. Akhirnya aku ngerasa aku bisa berjalan ke arah yang lebih baik nih. Karena beberapa di antara kalian, aku rasa mungkin teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kamu tuh sempat ada yang berada di titik stagnan banget. Atau bahkan kamu saat ini pun masih berasa kayak kamu masih stagnan. Please don't worry, please jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik aja, bahkan lebih dari baik-baik aja. Tadi kan aku bilang, entah memang dalam bentuk kehamilan atau kehamilan ide. Munculnya ide-ide bisnis, ide-ide kesempatan, ide-ide peluang baru, atau keberanian buat kamu akhirnya dating lagi, keberanian buat kamu melakukan suatu hal baru, dan apapun yang kamu lakukan nantinya, you're gonna do that wholeheartedly. You're gonna do that and you will do it with your heart. Kamu akan ngelakuin itu sepenuh hati, dan kamu akan ngelakuin itu tulus. Dan ketulusan kamu dan sepenuh hatinya kamu yang kamu tuangkan ke apapun yang mau kamu lakukan ini, itu yang bawa rezeki, itu yang bawa berkat. Tapi kalian itu akan dapat kayak semacam suntikan energi, suntikan inspirasi untuk kamu memulai suatu hal baru. Ini new beginning. Ini bisa jadi kejutan, aku bilang juga kan. Kalau ini ada kaitan dengan romance, beberapa di antara kalian mungkin kamu akan bertemu dengan orang baru yang akhirnya keberadaan mereka tuh bikin kamu berani jatuh cinta lagi, berani percaya cinta lagi. Dan keberadaan mereka tuh juga akan bikin kamu ngerasa kalau tiba-tiba aku lagi nggak play lagu apa-apa ya, tapi sambil aku channeling, tiba-tiba aku denger lagunya Love yang I Like Me Better, yang bagian I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, cause I like me better when I'm with you. Nah, beberapa dari antara kalian mungkin akhirnya aku bilang tadi kan, entah kamu ngerasa, oh kamu bertemu dengan orang-orang yang bikin kamu ngerasa hidup tuh lebih berharga sekarang, hidup tuh lebih bermakna sekarang, atau kamu ketemu dengan orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasa seakan aku berani jatuh cinta lagi kok, aku berani berharap lagi, aku berani bermimpi lagi. Dan kamu bersedia buat berkomitmen memperjuangkan apapun yang memang mau kamu perjuangkan. Aku tahu kalau misalnya mungkin kamu tuh
bakalan padat, entah padat memang dalam karir, padat dalam pekerjaan, padat dalam ide bisnis, atau namanya orang ya, menanti kehamilan, atau bahkan dalam proses pregnancy journey, proses kehamilan, preparation atau persiapannya untuk menjadi ayah, menjadi ibu tuh nggak gampang. Pasti pusing-pusing juga. But you'll get through it. You'll get through it. Kamu akan melewati masa-masa terpuruk kamu, masa-masa ketakutan kamu, dan bahkan ketika kamu berhasil melewati itu, kamu akan tiba di titik dimana akhirnya kamu sadar ya. Dimana akhirnya kamu sadar kalau my sadness, the sadness that I felt, kesedihan yang aku rasakan itu gak sebanding sama tiba-tiba alarmku bunyi. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Dan ini alarm di HP TP, alarm di HP Legion Priestess. Padahal udah lama aku selalu mute HP ini. Dan kamu akan tiba di titik dimana kamu ngerasa, oh ternyata kesedihan yang aku lewati atau masalah yang aku lewati itu it's nothing compared to the happiness, compared to the joy, compared to the abundance that you are feeling right now. Itu ternyata nggak sebanding sama kebahagiaan, itu nggak sebanding sama berkat atau rezeki yang ternyata Tuhan dan semesta sudah sediakan buat kamu di belakang layar, walaupun kamu nggak tahu. Walaupun kamu kemarin-kemarin tuh nggak aware tentang itu. This is beautiful. Mungkin ini juga ada kaitan tentang blessings in disguise. Mungkin kamu perlu merelakan atau perlu mengikhlaskan apapun dari masa lalu yang sebetulnya it's no longer serving you, itu udah gak cocok lagi buat kamu. Tapi gantinya Tuhan yang Semesta sudah mempersiapkan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Awal baru, new beginning. Dan ini juga ada kaitan tentang soul family. Mungkin kamu akan bertemu atau dipertemukan dengan mudah, dengan gampang, dengan orang-orang yang lebih sefrekuensi sama kamu, dengan orang-orang yang lebih sevibrasi sama kamu, dengan orang-orang yang bagian dari keluarga jiwa kamu. Tapi ada kaitan dengan intuisi kamu akan semakin meningkat nih. Entah sadar atau nggak sadar. Ada Taurus, truth, patience, stability. Tapi aku rasa ini juga sesuatu hal yang reward dari kesabaran kamu. Apa yang dan yang oke, I got it. Tadi aku bilang kan, mungkin banyak di antara kalian yang sebetulnya kamu ngerasa kayak sejauh ini hidup kamu tuh gitu-gitu aja, atau sejauh ini tuh hidup kamu ya stagnan. Jalan sih jalan, tapi nggak jalan-jalan banget, atau ya jalan sih jalan, tapi ya gitu-gitu aja jalannya. Tapi dalam waktu dekat, aku rasa dalam waktu dekat ini akan terasa seperti reward atau hadiah dari kesabaran kamu, hadiah dari kegigihan kamu, hadiah dari patience kamu, hadiah dari kemampuan kamu untuk bersabar dan kemampuan kamu untuk menanti, dimana akhirnya Tuhan satu kasih kamu jawaban doa kamu, kasih kamu hadiah dari penantian kamu. Mungkin ini juga ada kaitan dengan uang, ada kaitan dengan warisan, ada kaitan dengan sesuatu hal tentang kepemilikan atau sesuatu hal yang sifatnya tangible, atau ini juga ada kaitan dengan beauty, aesthetic, beauty related, penampilan, sesuatu hal tentang penampilan, dimana mungkin kejutan yang akan datang itu lebih ke kamu akhirnya jadi lebih percaya diri dengan penampilan kamu, atau kamu akhirnya jadi lebih merasa pede dengan looks kamu, dengan appearance kamu, dan kamu mungkin jadi lebih pede untuk jadi lebih stylish, atau kamu jadi lebih pede buat mengekspresikan diri dalam cara apapun, jadi lebih berani, dan keberanian kamu yang akan memunculkan, aku bisa bilang, lebih banyak karisma. I like your vibes actually, karena aku rasa kalian itu akan masuk ke fase atau akan masuk ke titik dimana ada keikhlasan di sini, ada keikhlasan tapi juga keberanian
keberanian mungkin untuk memulai sesuatu hal, keberanian untuk mungkin menyambut awal baru, keberanian buat mungkin akhirnya kamu kasih titik buat mengikhlaskan apapun yang udah nggak sejalan dan udah nggak selaras sama hidup kamu lagi dalam jangka panjang. Bahkan keberanian untuk kamu percaya kalau kesabaran kamu, kegigihan kamu, keberanian kamu itu akan berbuah manis dan nggak akan sia-sia. Kita di lirik lagunya Love. I like me better when I'm with you. I knew for the first time, I'd say for a long time, cause I like me better when I'm with you. Ini adalah sebuah, ada di antara kalian juga yang aku rasa akan dapat kejutan appraisal atau naik jabatan, naik posisi, atau bisnis. Aku bilang kan tadi, bisnis kamu meningkat, kamu dapat klien banyak, atau kamu dapat semacam kayak recognition atau pengakuan, pujian dari orang, dan itu bikin kamu jadi lebih sukses di bidang karir. Tapi satu yang aku rasakan kuat, apapun yang akan terjadi ya, kamu tuh akan lebih pede. And this is nice. Rasa percaya diri yang kamu dapatkan itu juga mungkin bikin kamu jadi lebih komunikatif dan bikin kamu jadi lebih bergaul, bikin kamu jadi lebih berani bersosialisasi dengan orang lain. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Purple Agate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Priestess. Karena nomor 1 sudah, atau Purple Agate sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau ini Cherry Cards. Buat teman-teman yang pilih opsi Cherry Cards, tadi di opsi nomor 1 kita memulai readingannya dengan Astrology Cards. Ayo kita mulai lakukan yang sama juga buat kalian. Kita mulai dengan Astrology Cards juga. Let's see. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, what do you guys probably need to hear or know right now? Sorry kalau berisik. Tapi di sini ada Taurus. Di sini ada ini 6th house. Ini 6th house. Taurus 6th house rumah ke-6. Dan ini ada Venus. Kelihatan nggak? Venus di Taurus di 6th house. Okay. And I love that. Ini Cherry Cards. Cherry Cards itu juga ada kaitan dengan self-confidence. Cherry Cards juga ada kaitan dengan beauty. Cherry Cards juga ada kaitan dengan self-love dan romance. Dan di sini, beberapa di antara kalian mungkin ada yang bisa ada potensi dapat kejutan, kamu ketemu jodoh kamu di tempat kerja, atau kamu dapat kesempatan buat semacam appraisal atau naik jabatan, atau dapat pujian, atau dapat validasi di tempat kerja, dan itu bikin kamu jadi jauh lebih percaya diri. Tapi banyak yang kalian yang kayaknya ada kaitan sama office romance, atau kamu ketemu jodoh kamu dan pasangan kamu simsalabim, ketemu orang yang mungkin jadi kandidat kuat pasangan jodoh kamu. Saat kamu lagi melakukan aktivitas sehari-hari on the daily basis, misal lagi belanja, atau lagi nge-gym, atau lagi shopping, atau kalau kamu lagi nongkrong sama temen, atau kalau kamu lagi lari pagi, atau nge-gym, atau pokoknya ketika kamu melakukan aktivitas yang it's your habit, it's your routine, tiba-tiba Tuhan mengirimkan, ini bisa jadi jodoh romance ya, atau kamu akan bertemu dengan seorang yang memang kehadiran orang itu tuh akan punya peran penting, faktor penting untuk pertumbuhan jiwa kamu dan perkembangan diri kamu, untuk misi jiwa kamu. Ibaratnya orang yang memang, aku percaya ketika kita berinteraksi sama seorang itu takdir. Ketika kita bertemu dengan seorang itu takdir. Kamu mungkin dengerin video ini pun juga takdir. Dan orang yang akan ketemu sama kamu itu nantinya
Mungkin dia akan banyak mengajarkan kamu tentang kesehatan atau tentang gaya hidup, tentang lifestyle, tentang pola pikir, tentang mindset, tentang gimana cara baik buat kamu berdandan mungkin, atau gimana cara baik buat kamu merawat diri, gimana cara baik buat kamu mempercantik atau memperindah kehidupan kamu, atau bahkan mungkin kamu bisa dapat kado atau dapat hadiah dalam bentuk kamu dikasih hadiah yang sifatnya nanti bisa mendukung karir kamu atau mendukung bisnis kamu. It's something about beautifying your life. Ada sesuatu tentang mempercantik hidup kamu atau memperbaiki kualitas hidup kamu. Let's see. Ayo kita cari tahu lewat tarot. Karena entah kenapa aku dapat vision kayak ada dokter. Dan kebetulan aku punya beberapa kenalan dokter ya. Mungkin kalau kalian nggak ada yang dokter nggak apa-apa, tapi ini vision, ini contoh. Karena aku dapat visionnya tuh kayak ada dokter. Dan dokternya tuh dikadoin stetoskop baru sama scrub baju praktek baru gitu loh. Dan dokternya tuh suka gitu dengan kadonya. Karena itu bisa menunjang karirnya dia. Nah, mungkin kamu bisa ketemu orang atau dikasih kado sama orang yang bisa menunjang karir. See? Three of Cups. Something about socializing, something about networking. Entah akhirnya kamu juga bisa jadi kayak tiba-tiba ketemu dengan orang-orang atau ketemu dengan koneksi yang lebih sehat, lebih baik, atau lebih suportif buat mimpi kamu. Di sini ada The Hangman sih. I heard something about choose your circle carefully, choose your connections carefully. Mungkin ini ada kaitan dengan kamu akhirnya mendapatkan exposure atau kamu akhirnya mendapatkan lingkungan pergaulan yang lebih luas dibanding apa yang kamu miliki sekarang. Tapi pastikan kamu tetap bisa memilih dan memilah dengan bijaksana. Siapa orang-orang yang memang mau kamu percaya? Siapa orang-orang yang memang mau kamu pertahankan dalam hidup kamu? Siapa orang-orang yang mau kamu jaga? Siapa orang-orang yang memang kamu tahu keberadaan mereka tuh nantinya positif buat kamu. Keberadaan mereka tuh nantinya bisa bermanfaat buat kamu dalam jangka panjang, bukan cuman mereka mau manfaatin atau mau mencelakakan kamu aja. Karena aku bisa bilang progres kamu beautifying your life, progres kamu mempercantik atau memperindah hidup kamu ini, it's gonna happen, it's gonna be happening, it's gonna happen rapid. Ini akan terjadi dengan sangat-sangat cepat. Ini progresnya akan sangat terjadi dengan sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari apa yang kamu duga atau apa yang kamu kira. Ini tuh terasa kayak percepatan. Ada percepatan dalam hidup kamu. Ada percepatan terjadi dalam hidup kamu. Kayak kita ya, kayak aku nggak disponsor apapun. Tapi let's say misalnya dulu kita naik kereta ke Bandung itu butuh waktu sekitar 2-3 jam. Atau kita naik travel ke Bandung butuh 2-3 jam juga minimal kan. Tapi sekarang sejak tahun lalu, sejak ada kereta cepat Siwush itu, kita jadi cuma setengah jam up to 45 minutes kan, tergantung setengah jam sampai sejam lah, tergantung stasiunnya di mana, ya kan? Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Karena aku rasa mungkin kamu juga sudah menanti atau menunggu cukup lama. Kamu sudah menanti dan kamu sabar dan kamu setia dalam prosesnya. Dan sekarang tuh Tuhan lihat, oh, they deserve it now. Mereka berhak untuk dapat ini sekarang. Ini sama kayak opsi nomor 1 sih. Mungkin kalau kalian juga tertarik pilih nomor 1, silakan dengarkan juga. Siapa tahu ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 1. Tapi sih, romance. Aku bilang dari awal, ini ada potensi romance di sini. Ada potensi di mana kamu bertemu dengan orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasa disayang, bisa bikin kamu ngerasa kayak diterima, divalidasi, dicintai. Dan ini adalah buah atau ini adalah reward dari kesabaran kamu. Dan beberapa di antara kalian juga aku rasa ini ada kaitan dengan traveling, jalan-jalan, kesempatan jalan-jalan atau peluang buat jalan-jalan. Okay. Ada Knight of Swords reverse, Knight of Wands reverse,
dan Six of Pentacles reverse. Aku bilang tadi, belajar untuk menyortir, memilah, dan memilih mana orang-orang yang bisa kamu jadikan sebagai safe haven kamu, atau mana orang-orang yang niatnya nggak negatif banget sebetulnya, cuman tapi karena ada perbedaan pendapat atau perbedaan opini atau perbedaan pola pikir atau perbedaan mindset, atau kamunya mungkin belum 100% siap untuk mendapatkan apa yang layak kamu terima dan berhak kamu terima, ujungnya malah nggak maksimal progres kamu, proses evolusi jiwa kamu, atau hadiah dan apapun yang Tuhan kasih, entah memang dalam sifatnya sesuatu hal yang tangible atau tidak, itu tidak bisa kamu maksimalkan dengan maksimal. Balik ke contoh kasus tadi, dokter yang dapat stetoskop baru dan baju praktek baru. Kalau dia nggak tahu gimana cara pakai stetoskop mahal misalnya, atau dia nggak bisa merawat si baju praktek yang bagus, itu pasti bakalan rusak cepet dong. Karena dia nggak tahu gimana cara untuk menghargai apa yang berhak dia terima. Nah, mungkin kalau kalian ada yang mengharapkan jodoh, belajar untuk menghargai jodoh kamu. Belajar untuk menghargai diri kamu. Kalau kamu ada yang mengharapkan cinta sejati, belajar untuk menghargai cinta. Kalau kamu ada yang mengharapkan pertemanan atau koneksi yang lebih sehat, belajar untuk menghargai dirimu sendiri dan pertemanan yang akan datang. Hargai teman-teman kamu yang mungkin sudah ada. Karena kalian di warning nih. Kalian di warning tentang jangan sampai, satu, kamu gak melihat pertanda, dan yang kedua, jangan sampai berkat yang Tuhan kasih, berkat yang Tuhan sediakan buat kamu, bukan cuma kamu gak lihat, tapi you don't know how to utilize, you don't know how to maximize, and you don't know how to use that and be grateful for that for the highest good. Kamu nggak tahu gimana cara untuk menggunakan itu, memaksimalkan itu, dan bersyukur untuk itu, untuk kebaikan dan kebutuhan tertinggi. Bottom of the day kamu ada Ace of Swords soalnya. Jangan sampai malah kamu udah dikasih pertanda, udah dikasih signs, Tuhan mau mengarahkan kamu ke hal-hal yang lebih baik lagi, tapi mungkin kamu masih ada rasa takut, rasa worry, rasa khawatir, self-sabotage, ngerasa diri kamu gak layak, ngerasa diri kamu gak berharga, ngerasa diri kamu gak pantas. Ujungnya malah kamu menutup pintu berkat atau pintu rezekimu sendiri. Dia mau berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Jangan memaksakan diri bertahan dalam lingkungan atau dalam situasi yang, atau bahkan dalam pola pikir, dalam mindset, dalam kebiasaan, atau dalam beliefs, dalam kepercayaan, what you thought is right, atau what you thought is the most rightest for you, yaitu yang paling benar. Apa yang kamu pikir paling benar buat kamu, yaitu paling benar buat kamu. Perhatikan dan pastikan, hati-hati dengan omongan sih. Jangan sampai kamu nggak sadar, omongan kamu malah menyakiti atau bikin diri kamu demotivated, bikin diri kamu nggak termotivasi dalam menjalani hidup, atau omongan kamu malah nyakitin orang lain dalam cara apapun. Coba kita shuffle oracle card-nya. Jatuh. Something about choices. Ada pilihan yang harus kamu pilih. Ada langkah dan ada pilihan yang perlu kamu pilih. Ada Pluto, see, I knew it. Karena gini, buat kamu, reward buat kamu atau hadiah buat kalian ini ada Jupiter. Untuk kamu bisa mendapatkan hoki dan keberuntungan yang sebesar ini, semesta mau kamu untuk mempersiapkan dan melayakkan diri dulu. Bottom of the Chiron. Aku bilang kan tadi, jangan sampai self-sabotage. Jangan sampai karena kamu nggak tahu ya gimana cara untuk memaksimalkan berkat rezeki potensi yang ada dan yang mau datang, malah kamu nggak lihat dan nggak peka sama pertanda. Gini, bayangkan diri kamu mau makan, kamu diajak makan ke restoran buffet all you can eat yang paling enak. Tapi kalau kamu nggak tahu ibaratnya gimana cara makan di restoran itu, gimana tata krama atau etika makan di restoran itu, atau kamu mau makan tapi kamu masih kenyang begah, nggak bisa. Mau makanan seenak apapun kamu nggak akan bisa menikmati itu. Atau kamu mau makan tapi piringnya masih kotor, gelasnya masih kotor, nggak dicuci dulu.
kamu nggak akan bisa menikmati makanan yang ada dan apa yang sudah disediakan dengan maksimal. Nah, kalau kalian masih ada yang let's say punya mental korban, atau kamu punya luka atau trauma dari masa lalu yang perlu kamu sembuhkan, kamu merasa nggak layak untuk dicintai, kamu merasa nggak layak buat mendapatkan hubungan pertemanan yang lebih sehat, atau kamu ngerasa nggak layak buat dapat rezeki besar, kamu ngerasa takut buat bertanggung jawab atas apa yang Tuhan dan semesta mau percayakan ke kamu, hati-hati sayang, hati-hati jangan sampai mental korban yang kamu miliki atau pola pikir yang kamu miliki itu malah jadi batu sandungan, itu malah jadi hambatan buat rezekimu sendiri. Ada perubahan mindset di sini, ada perubahan lifestyle, ada perubahan gaya hidup. Dan kita merubah lifestyle, kita merubah gaya hidup, itu dimulai dari aktivitas keseharian kita loh. Dan itu dimulai dari bagaimana cara kita menjalani hidup kita on the daily basis. Apakah kita bisa menjalani hidup kita dengan cinta dan dengan penuh rasa syukur? Atau kita menjalani hidup kita dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, anxiety, kegelisahan, bla 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 terus-terusan. Karena di sini pintu berkat kamu tuh tinggal dibuka. Kamu mau nggak buka pintu berkatnya? Kamu mau nggak menyambut berkatnya? Atau kamu masih mau menjebak diri secara sadar atau nggak sadar dengan merasa seakan, oh I'm not worthy, aku nggak layak deh, aku nggak pantas deh kayaknya buat dapetin ini semua. Karena banyak di antara kalian yang akan mengalami percepatan dalam hidup kamu. For real. Percepatan dalam hidup kamu dimana Tuhan bisa kirim siapa aja untuk bantu kamu merubah dan perbaiki hidup kamu 180 derajat anytime. Sekarang kamu siap gak? Itu dia kuncinya. Sekarang kamu mampu gak? Atau kamu masih terjebak dengan ketakutan, kecemasan, emosi berlebih, habit negatif, kebiasaan negatif, atau tidak? Free will-nya ada di tangan kalian, jelas. Kehendak bebasnya ada di tangan kalian. Oke, ini buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Agak singkat sih pesannya buat aku dibanding opsi nomor 1, tapi manis banget. Manis banget. Karena ini keberuntungan tuh macam-macam sebetulnya. Healthier connections, traveling, uang, peluang, sahabat yang lebih tulus, sahabat yang lebih baik, keberanian untuk kamu mensyukuri dan menjalani hidup, mensyukuri hidup, memperbaiki kualitas hidup kamu, memperbaiki lifestyle kamu, memperbaiki kesehatan kamu dalam cara apapun. Oke, karena nomor 2 sudah, atau cherry card sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih yang terakhir, opsi nomor 3. Buat teman-teman yang pilih citrine. Oke, let's see. Tadi buat teman-teman yang nomor 1 dan nomor 2, kita pilih, aku mulai dengan astrologi dice. Dan sekarang buat kalian yang pilih opsi nomor 3, kita mulai juga dengan astrologi dice. Sorry kalau berisik, tapi ini ada harusnya ini Scorpio sih. Scorpio 7 house, dan ini wait, Jupiter. Oke. Dari tadi 3 opsi ini ada something tentang partnership ya, ada something tentang connections. Dan kalian itu ada di antara kalian yang sepertinya ada yang mungkin kamu akan, ini lagunya siapa ya? Aku lagi gak play lagu siapa-siapa sebetulnya sekarang, kalau kamu bisa dengar, kamu nyadar. Tapi tiba-tiba telingaku tuh mendengar lagu yang semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Itu lagu siapa ya? Tolong komen dong di bawah kalau kalian pilih opsi nomor ini, dan kalau kalian pilih opsi nomor 3 dan kamu tahu itu lagunya siapa, karena aku mendadak dengar lagu itu. Dan kejutan yang akan datang buat beberapa di antara kalian ini ada kaitan dengan partnership, relationship, romance, jodoh,
pernikahan, kamu ketemu orang yang kehadiran orang itu tuh bisa membantu hidup kamu berubah drastis 180 derajat. Atau kamu nggak duga-duga kamu ketemu orang kayak dia, tapi ternyata dia bisa bantu kamu perbaiki hidup kamu. Entah perbaiki dikasih. Ada 12 Cups. Beberapa dari kalian ini memang ada kaitan sama romance sih. Marriage mungkin, atau wow. Dan kita dapat Pluto. Kita dapat Scorpio. Ada Death card di sini. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang. Dan aku nggak sengaja juga dengar lagunya Ed Sheeran yang Photograph. Bagian so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Wait for me to come home. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang perlu LDR dulu, atau ada suatu hal tentang rumah, ada suatu hal tentang mungkin kamu co-living atau tinggal bareng sama orang, mau laki-laki atau perempuan, dengan temen mungkin, atau bisa dalam bentuk wujud rumah, literal rumah house, atau kamu ketemu orang yang you can feel home with them. Maafkan suaraku tadi nyanyi ala kadarnya, tapi di sini tuh ada kaitan dengan you don't feel alone or lonely anymore. Ini aku ngerasa agak sedih sih vibes-nya dibanding opsi nomor 1 atau nomor 2. Entah kenapa. Dan sama aku ngerasa agak-agak drowsy, agak-agak kayak ngantuk. Kayak abis minum obat, abis minum puyer, dan puyer itu baru berfungsi. Nah, mungkin orang itu juga bisa terasa seperti obat buat kamu. Dia bantu proses healing kamu mungkin, atau dia bantu bikin kamu sadar tentang, oh, kamu tuh ternyata luka di A, B, C, D, Z. Kamu masih punya A, B, C, D, Z. Kamu masih punya luka A, B, C, D, Z yang bisa kamu sembuhkan. Dan orang ini tuh adalah orang yang bottom of the deck ada 3 of Cups. Dia akan membantu catapulting, atau membantu kamu kayak ketapel, narik kamu dulu ke belakang, terus supaya kamu bisa melambung lebih tinggi lagi, supaya kamu bisa terbang lebih tinggi lagi. Mungkin kehadiran dia adalah orang yang kamu gak duga-duga, atau kehadiran dia adalah orang yang kamu gak expect, atau dia beda banget dari tipe ideal kamu, atau dia beda banget dari mantan-mantan kamu sebelumnya. Tapi keberadaan orang ini tuh akan bikin kamu satu, jadi lebih produktif, jadi lebih percaya cinta, jadi lebih percaya keajaiban, jadi lebih percaya sama mujizat, jadi lebih pede sama dirimu sendiri. Atau mungkin kamu tertarik buat, let's say, diet, atau kamu sih ada 4 of Swords. Aku bilang kan, aku ngerasa vibe sedih di pile opsi nomor 3. Mungkin kalian adalah kelompok orang-orang yang, ya kamu udah ngelewatin banyak banget asam garam kehidupan, dan aku bisa bilang kalian tuh capek. Atau bahkan mungkin kalian tuh burn out. Atau kamu bahkan ngerasa kayak kesepian, kamu ngerasa sendirian, kamu ngerasa kayak agak-agak diambang mati segar hidup tak mau, mulai kehilangan harapan, bla 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 bla. Tapi akhirnya ketika kamu bertemu dengan orang ini, kamu akhirnya punya motivasi hidup lagi. Kamu akhirnya ngerasa kayak, oh, I don't have to. Dari tadi aku denger lagu nih, dan sekarang aku denger lagunya Rachel Platten, Superman. You don't have to be Superman, you don't have to do everything all your own. Kalau nggak salah Rika begitu. You have shown me that you can. You don't have to be Superman. Mungkin orang ini ada kaitan, ada punya bakat, atau punya sesuatu tentang musik, sesuatu hal tentang seni, sesuatu hal tentang dia punya bakat seni, atau dia punya bakat musical yang dia punya. Atau kamu yang mungkin akan tertarik untuk mengeksplor alat musik apapun, belajar alat musik apapun, atau kamu tertarik buat mendalami bidang seni apapun sebagai hobi. Dan mungkin nanti ini bisa jadi kamu monetize. Aku ngerasa banyak yang punya opsi nomor 3 sih. Jadi agak bercabang pesannya. Tapi mungkin kamu akan menemukan lagu, atau menemukan
musik ya, menemukan karya seni yang itu tuh menyentuh kamu, itu menginspirasi kamu, itu memotivasi kamu, dan itu akhirnya bisa bikin kamu kayak, oh, I wanna continue living life, I wanna continue moving forward, I wanna continue living my life to the fullest simply because it has given me inspiration. Gue pengen lanjutin hidup lagi karena gue dapet inspirasi nih untuk menjalani hidup lagi. And this is nice. Karena Bottom of the Deck sekarang ganti jadi Queen of Cups. Kalian yang mungkin tadinya sempat kehilangan harapan, kamu akhirnya jadi dapet kayak ya hidayah mungkin ya, hidayah atau eureka moment atau inspirasi kalau oh hidup tuh nggak semenyedihkan itu kok, hidup nggak sejelek itu kok, dan aku masih punya harapan kok, aku masih punya pengharapan kok, aku masih punya keinginan buat melanjutkan hidup kok, aku masih punya keinginan dan motivasi untuk perbaiki hidup aku kok. Ini ada suatu hal tentang karir, koneksi, keuangan, pernikahan, romance, atau mungkin kamu tertarik buat mengubah penampilan kamu, mengubah cara kamu berdandan, mengubah cara kamu penampilan atau membawa diri, atau bahkan buat kalian yang let's say kamu punya bisnis, atau kamu berurusan dengan klien, atau kamu berurusan dengan tender, kamu ketemu dengan orang-orang yang lebih bisa menghargai kamu ketemu dengan orang-orang yang lebih supportive sama kamu. Uranus, it's a big change, it's a really big change. Karena lihat deh, radically change, perubahannya tuh besar banget. Perubahan yang akan terjadi dalam hidup kamu tuh besar banget. Mungkin kehadiran orang ini ya kayak tadi, semenjak ada dirimu dunia terasa indahnya. Dan loving can hurt, but it's the only thing that I know. Ada moon juga. Satisfy emotional needs, nurture self and others. Ada suatu hal tentang pengampunan. Aku dengar ada suatu hal tentang pengampunan. Bottom of the Deck ada sextile. A combination of tension and flow, potential and rewarding situation. Aku masih ngerasa agak berat sebetulnya buat opsi nomor 3. Tapi gini, kalau mungkin kamu ngerasa kayak hidup kamu tuh sempat menderita atau sempat sengsara, coba belajar untuk mengampuni. Coba belajar untuk memaafkan. Entah itu memaafkan dirimu sendiri, atau memaafkan siapapun orang-orang yang mungkin kamu rasa pernah menyakiti kamu. It's not easy, I know, gak gampang. Gak gampang, aku tahu, prosesnya gak gampang pasti. Tapi ketika kita belajar untuk mengampuni orang lain, atau bahkan mengampuni diri kita sendiri dan masa lalu kita, sebetulnya itu kita sedang memberikan ruang untuk energi yang penuh dengan kepahitan, energi yang penuh dengan kebencian, energi yang penuh dengan sakit hati, energi yang mungkin penuh dengan dengki, kecewaan, patah hati, dan jelek-jelek itu, semua yang buruk-buruk itu untuk mengalir dan tergantikan, terbaharui dengan energi yang lebih fresh, energi cinta, energi pengharapan, energi kebaikan, supaya kamu gak terjebak dalam siklus atau dalam ritme yang sama berulang-ulang kali. Sama beberapa di antara kalian, aku rasa kamu memang perlu untuk melewati fase healing atau masuk ke healing journey kamu, masuk ke babak healing kamu, masuk ke fase menyembuhkan diri secara menyeluruh, menyembuhkan diri dan berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan lukamu, berdamai dengan traumamu, supaya kamu gak terjebak dalam kepahitan yang berlarut-larut terus-terusan. Dan kalian yang pilih opsi nomor 3 tuh, you have to make rooms for better things, you have to make rooms for love, you have to make rooms for great things. Dan jangan sampai kamu terjebak dalam emosi yang terus-terusan berkecamuk, entah kamu marah sama dirimu sendiri atau kamu marah sama orang lain, tapi emosi kamu tuh gak guna gitu lah. Kayak kamu marah sama hal yang mungkin proyeksi, atau kamu marah sama hal yang mungkin terjadi puluhan tahun lalu. Yang ada kamu capek, yang ada kamu gak bahagia, malah sakit hati berkelanjutan. Ibaratnya sekarang tuh semesta pengen bilang, hello, I'm already preparing all these good things for you, why are you not receiving it?
Saya udah nyiapin segala keajaiban, segala kebaikan buat kamu. Kenapa kamu nggak terima itu dengan cara kamu masih memegang segala bentuk duka, luka, derita dari masa lalu ini? Kenapa nggak dilepasin aja? Dan kenapa nggak kamu menyambut hal yang lebih baik lagi? Kenapa kamu nggak memperbaiki vibrasi kamu untuk menarik hal yang lebih baik lagi? Bukan cuman bolak-balik terjebak dalam luka atau trauma dan kecewaan yang gitu lagi siklusnya. Let the past be the past. Because you deserve better. You deserve better. Jangan punya mental korban. Jangan punya mental, oh, aku udah kehilangan ini, aku udah kehilangan itu, aku udah kehilangan bla 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 bla. Tapi coba untuk punya mental, oke, yang udah lewat ya lewat. Apa yang mungkin masih bisa aku perbaiki ya? Rezeki apa yang mungkin masih bisa aku kelola? Berkat apa yang mungkin masih bisa aku syukuri? Karena rasa syukurmu dan keterbukaan kamu untuk menjadi magnet atas perubahan, keterbukaan dan ketersediaan kamu untuk memperbaiki diri dan berevolusi, bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, itu yang akan mengarahkan kamu ke situasi yang lebih baik lagi. If you're still angry, be angry, feel the emotions. If you're still disappointed, admit that you got disappointed. Kalau kamu marah, marah. Akui kalau kamu marah. Kalau kamu kecewa, akui kalau kamu kecewa. Kalau kamu sakit hati, akui kalau kamu pun juga sakit hati. Tapi jangan izinkan itu berlarut-larut ada di dalam diri kamu, ada di dalam hati kamu. Yang ada cuma kamu malah menghambat rezeki aja terus-terusan. Kasih ruang, kasih kesempatan buat diri kamu bahagia. Percaya kalau kamu berhak buat bahagia. Because you're not your past. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang punya opsi nomor 3 atau si trend. This is beautiful actually. Tapi ini perubahan terjadi dalam hidup kamu akan benar-benar mengubah kamu 180 derajat. Semoga beneran kejadian, because you guys deserve to be happy. Gak cuman terjebak dalam pikiran-pikiran negatif kamu aja terus-terusan. Aku akan mendoakan yang terbaik juga buat kalian. Dan semoga kamu bisa menemukan titik dan makna damai untuk hidupmu, bagi dirimu sendiri atau orang lain, siapapun. Dan aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Citrin. Kalau gitu, semua pesan yang mungkin perlu aku sampaikan hari ini di opsi nomor 3, opsi nomor 2, dan opsi nomor 1 semua sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen ke aku. Dan kalau kamu punya saran kira-kira selanjutnya Audition Persis perlu buat konten apa lagi, langsung komen aja, kasih tahu aku di kolom komentar di bawah ini. Dan follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain, di Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Kalau gitu, berarti video untuk kali ini sudah selesai. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.